Baik, kita mulai ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya di kelas investigasi wabah. Eh, Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar olah data ataupun analisis terkait dengan sistem informasi geografi, itu boleh nanya-nanya, bertanya ke saya ya selepas mata kuliah ini gitu. Jadi karena memang waktunya kan sangat terbatas ya pertemuannya di sini, jadi mungkin nggak semua terbahas atau ada mungkin yang eh, kurang dijelaskan gitu. Nah bisa nanti konsul ya atau bertanya gitu ke saya, bebas aja ya. Jadi setelah mata kuliah ini selesai atau setelah pertemuan kita selesai ini mungkin bisa kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke materi yang baru ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi tentang GPS ya. Hmm, oke. Jadi nanti bisa kontak ke email ya atau ke HP. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa diajukan ke sana. Baik, jadi ini mungkin pengantar aja ya. Nanti teman-teman bisa membaca apa slide ini kembali gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya. Nanti bisa apa namanya bisa dibaca ulang. Saya skip skip aja mungkin mungkin ya. Ya jadi inti dari slide ini adalah sebelumnya nih ya. Jadi ini kita akan mempelajari tentang apa itu Global Positioning System ya atau GPS. Mungkin sering menggunakan GPS ya, tapi mungkin belum sadar ya, belum sadar kalau kita sebenarnya menggunakan teknologi itu. Nah di sini kita akan belajar bagaimana belajar bersama ya, bagaimana GPS itu apa GPS, kemudian pemanfaatan seperti apa begitu ya. Nah, ini slide pertama. Jadi intinya adalah bahwa ini GPS itu pertama kali digunakan untuk kepentingan militer, kira-kira seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian apa namanya tahun 70-an ya oleh Departemen Pertahanan Amerika. Nah, kemudian eh, ini ada beberapa, jadi GPS itu sebenarnya ada merupakan sinkronisasi satelit ya. Jadi eh, penyedia sinyalnya itu adalah satelit-satelit ya yang bergerak secara sinkronis. Ini maksud dengan sinkronis itu adalah dia selaras ya. Jadi tidak artinya sekian banyak satelit itu yang mengorbit di atas apa di atas angkasa ya di angkasa gitu. Eh, Dia tidak bertabrakan ya. Kira-kira seperti itulah bahasa apa namanya penjelasan tersingkatnya terkait dengan sinkronisasi satelit ini ya. Kemudian ada banyak juga apa namanya GPS atau sistem navigasi GPS lainnya di dunia ya. Di berbagai negara itu sudah mengembangkan juga. Jadi kalau kita bayangkan berarti laut apa namanya langit ya, langit bumi itu penuh dengan satelit-satelit yang mengorbit gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah satelitnya, kemudian ini ada uh, stasiun bumi ya yang memantau pergerakan satelit ataupun melihat performa dari satelitnya, apakah misalnya ada kerusakan atau perlu diganti, itu biasanya nanti satelit ini akan mengirimkan sinyal. Terus juga satelit ini ada masa pakai ya, jadi sebelum masa pakai itu habis biasanya sudah diganti dengan satelit yang baru supaya sinyalnya tidak terhenti gitu. Kemudian di sini ada uh, pengguna. Nah, ini pengguna ini banyak sekali di dunia penerbangan ya, aviasi ya, di dunia penerbangan itu digunakan, pilot-pilot menggunakan satelit, menggunakan sinyal dari satelit GPS ya untuk menentukan arah. Kemudian juga pelaut-pelaut ya, itu yang di kapal itu juga sekarang sudah menggunakan GPS. Dulu mungkin masih menggunakan rasi bintang. Ya. Kalau sekarang
Dengan kemajuan teknologi, pelaut-pelaut itu sudah menggunakan atau yang melakukan pelayaran ya, itu sudah menggunakan GPS. Kemudian di mobil juga sekarang sudah ada GPS ya. Jadi kalau misalnya kita pesan taksi online, ya itu sebenarnya sudah ada GPS di mobilnya gitu ya. Jadi tinggal mau kemana nanti dia mengarahkan rutenya menggunakan rute yang terdekat gitu. Nah kemudian yang utamanya awalnya tadi ini ya untuk militer ya. Di awalnya ini untuk militer. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada kurang lebih seperti ini ya. Jadi dalam satu sistem GPS ini ada 24 satelit ya. Ini ada 3 satelit cadangan dan satelit itu mengorbit tinggi sekali ya, 20.000 km kurang lebih di atas permukaan bumi. Gitu. Nah, pergerakan ini sinkronis ya, artinya ketika misalnya ada satelit yang bergerak ke sini ya, kemudian dia berada di balik bumi sebelah sana, maka nanti ada lagi satelit lain dari jalur yang lain dia mengorbit ke sini gitu. Jadi pergerakan itu sangat sinkronis atau selaras ya. Jadi tidak ada blank spot ya, dalam artian bahwa tidak ada satu titik lokasi di atas permukaan bumi yang luput dari teknologi satelit ini begitu ya. Jadi luar biasa ini buatan manusia aja begini ya. Bagaimana Allah ya mengawasi kita gitu ya. Jadi betul-betul kita tidak akan luput dari penglihatan Allah, kira-kira begitu ya. Ini aja manusia ini sedemikian detailnya membuat sistem seperti ini sehingga sebenarnya kita bisa mencari posisi setiap objek yang permukaan bumi dengan bantuan satelit ini. Kemudian juga di dalam kita menggunakan GPS ini kita harus memperhatikan akurasi ya, akurasi GPS. Jadi akurasi GPS itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Pertama adalah misalnya kita berada di satu situasi atau suatu kondisi di mana ada obstacle atau ada penghalang-penghalang gitu. Jadi apabila penghalang itu ya, kalau misalnya kita lihat di sini, kita berada di posisi yang seperti lembah ini ya. Nah ini penghalangnya adalah bukit-bukit ini gitu. Ya, ini akan menghambat atau mengurangi sinyal yang diterima oleh penerima sinyal GPS kita gitu. Nah, kalau misalnya kita berada di tanah lapang, misalnya di sawah ya atau di lapangan bola, pokoknya tanah lapang gitu, relatif kita akan lebih mudah menangkap sinyal satelit sehingga akhirnya penentuan posisi kita menjadi lebih akurat ya seperti itu. Nah, apabila kita berada di posisi seperti ini di lokasi lembah, berarti kita harus memanjat sedikit ya, misalnya ke sini gitu, atau lebih baik lagi misalnya di puncak bukitnya untuk kita bisa mendapatkan sinyal yang terbaik begitu. Ya. Sinyal yang terbaik atau sinyal yang sinyal satelit yang tidak terhalangi oleh benda-benda apapun itu akan menghasilkan satu pengukuran lokasi yang akurat gitu ya. Semakin hambatannya sedikit, maka semakin akurat nanti penentuan posisi. Ya, seperti itu. Kemudian hal lain yang mempengaruhi sinyal penerima satelit GPS itu adalah tadi sudah dijelaskan ya, lembah, gunungan, lapangan itu mempengaruhi kondisi geografis ya. Kemudian juga vegetasi. Kalau misalnya kita berada di hutan yang tajuk pohonnya rapat ya, kita akan kesulitan memperoleh sinyal. Gitu. Jadi kita harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik gitu. Kemudian juga ada beberapa GPS yang tidak bisa dalam air gitu. Jadi begitu air ya mati gitu ya. Tapi ada juga GPS yang bisa untuk diving. Jadi untuk apa namanya? Untuk menyelam gitu ya. Bisa juga ada beberapa GPS yang memang water resistant ya atau tahan air gitu. Kemudian juga ada kondisi di mana kaca film mobil itu mempengaruhi. Jadi ada ya mungkin kaca film mobil yang gelap misalnya gitu ya atau yang tidak tembus sinyal gitu ya. Jadi begitu masuk ke mobil hilang. Nah, seperti itu. Bisa juga misalnya ada bagian-bagian yang metal ya, logam-logam seperti itu. Nah, itu akan memantulkan sinyalnya gitu. Tidak sinyalnya yang bisa tembus sehingga akhirnya kita di dalam mobil itu tidak bisa menerima sinyal. Nah, biasanya tapi ada juga GPS-GPS yang dalam mobil itu tetap
tetap bisa menerima sinyal gitu. Nah, itu tergantung dari spesifikasi dari GPS-nya gitu. Kalau GPS yang tidak bisa menerima sinyal atau hilang sinyalnya ketika dalam mobil, maka solusinya adalah kita buka jendela gitu ya. Kita buka jendela, kemudian kita posisikan GPS itu dekat jendela sehingga akhirnya dia bisa dapat sinyal dari jendela gitu. Kemudian juga alat elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kalau misalnya kita punya device ya, alat-alat elektronik yang dia juga mengeluarkan sinyal ya, maka ada kemungkinan nanti kita akan terganggu penerimaan sinyal GPS-nya. Kemudian juga gedung-gedung tinggi. Nah, ini fenomena di perkotaan ya. Jadi kalau kita jalan-jalan misalnya di daerah Sudirman Tamrin yang bangunan tinggi banyak gitu, nah itu kita akan mengalami kesulitan sinyal gitu karena gedung-gedung tinggi itu ibarat bukit-bukit ya. Kalau di alam itu kan bukit ya. Nah, bukit-bukit itu akan bangunan-bangunan itu seolah-olah seperti bukit gitu. Nah, itu akan mempengaruhi penerimaan sinyal, menghalangi penerimaan sinyal kita gitu. Dan ditambah juga gedung-gedung tinggi itu biasanya terbuat dari kaca ya. Ya, jadi dia istilahnya pantulannya kan menjadi besar gitu ya. Nah, ketika itu terjadi maka penerimaan sinyal menjadi kurang. Nah, ini adalah contoh-contoh GPS receiver ya, alat penerima sinyal Global Positioning System. Ada ini yang handheld ya, seperti HP gitu, digenggam gitu ya, seperti handphone ya, bisa digenggam. Ini juga sama. Kemudian juga ada yang sekarang ini bahkan beberapa jam tangan itu sudah memiliki GPS, terutama untuk ini ya, untuk misalnya kita menghitung rute atau menggambarkan rute jogging ya, lari pagi misalnya gitu ya. Nah, biasanya dia sudah ada GPS-nya di situ di jam tangan. Jadi sekarang kalau jam tangan untuk olahraga itu biasanya sudah ada GPS-nya di jam tangannya gitu, sehingga kita bisa memetakan rute perjalanan kita gitu. Kemudian bisa juga ditaruh di kendaraan, misalnya di motor ya. Kalau misalnya kita survei ke lapangan ya, biasanya yang ke lapangan ke daerah-daerah terpencil ya. Bahkan yang mungkin sinyal HP aja nggak ada gitu. Nah, tapi kalau sinyal satelit karena dia tidak terbatas jaringan HP, maka dia bisa dapat sinyal satelit GPS gitu. Kemudian juga dalam mobil ya. Nah, ini sering sekali kita gunakan nih kalau di dalam dalam kendaraan roda 4 mobil ya. Berkendara ke satu tempat, biasanya kita menggunakan HP ya yang sudah ada fitur GPS-nya gitu. Nah, jadi eh, aplikasi Global Positioning System ini sudah banyak digunakan ya. Jadi penerapan dari GPS ini sudah banyak ya. Misalnya kalau dalam dunia kesehatan, misalnya kita melakukan pemetaan terkait insiden malaria, ya, kejadian malaria, kemudian TB, ISPA dan yang lain-lain. Atau mungkin juga DBD ya, yang populer kan sekarang ini lagi banyak nih DBD ya. Itu sudah lakukan pemetaan sebelumnya. Kemudian juga kita dengan GPS kita bisa melakukan pemetaan vaskes, ya, misalnya puskesmas, rumah sakit, klinik, ya, itu bisa kita gunakan GPS ini untuk memetakan vaskes. Kemudian juga kejadian-kejadian pencemaran, ya, kita juga bisa melakukan pemetaan itu dengan menggunakan GPS. Gitu. Ya, jadi misalnya di suatu tempat ada satu kejadian pencemaran, kita bisa gunakan GPS untuk memetakan lokasinya. Nah, bahkan kita setiap hari dengan kita misalnya mesen Gojek ya untuk pergi ke suatu tempat, atau misalnya kita memesan makanan ya, ini juga sebenarnya sudah memanfaatkan menggunakan aplikasi Global Positioning System sebenarnya ya. Jadi mungkin kita nggak sadar ya bahwa sebenarnya kita setiap hari misalnya gitu ya sudah menggunakan teknologi GPS ini untuk keseharian kita ya, misalnya untuk pergi ke satu tempat atau untuk memesan makanan misalnya gitu ya. Nah, itu kita sudah memanfaatkan teknologi GPS ini sebenarnya. Nah, fungsi dasar GPS ini sebenarnya ada tiga ya. Pertama adalah menentukan lokasi absolut. Jadi titik posisi atau titik lokasi objek di permukaan bumi itu bisa kita petakan, kita bisa simpan koordinatnya begitu. Ya. Nah, istilahnya di dalam GPS ini istilahnya adalah waypoint. Ya. Kemudian juga bisa merekam jalur perjalanan. Ya. Misalnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu bisa kita rekam dengan GPS. Ya.
Em, Pernah ada satu artikel ya, kalau nggak salah saya lupa itu. Jadi eh, waktu itu ada satu shipping ya, atau satu apa namanya, satu jasa pengiriman barang gitu. Eh, Manajernya mengeluh gitu, misalnya kok ini kayaknya bensinnya tekor terus nih ya. Jadi maksudnya mungkin supirnya apa, tidak sesuai jalur gitu ya. Jadi dia keluar jalur dari semestinya, dari rute yang semestinya gitu. Akhirnya dipasangkanlah GPS di kendaraannya. Nah, kemudian dianalisis, oh ternyata supirnya ini tidak mengikuti rute yang sebenarnya nih ya. Jadi ada apa namanya, deviasi gitu, ada penyimpangan dari rute yang harusnya dia dari misalnya dari satu titik ke titik B gitu, titik A titik B, dia muter dulu kemana gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dari situ eh, bahan bakarnya terkuras gitu ya, terpakai banyak. Nah, itu juga bisa digunakan ya GPS ini untuk menganalisis atau memetakan rute perjalanan ya. Dan kemudian dianalisis, kalau misalnya kita menganalisis apakah sesuai dengan rute yang sudah disepakati, sudah ditetapkan, atau dia menyimpang dari rute yang kita sepakati. Kemudian juga dari jalur-jalur itu bisa kita olah menjadi area. Kita mau jadi area. Jadi kita misal kita keliling ya di satu apa, wilayah gitu, keliling aja satu wilayah gitu. Nah, mengelilingi itu akhirnya nanti akan membentuk area gitu ya. Mengelilingi itu adalah kita perjalanan treknya, jalur perjalanan kita keliling, kemudian digabungkan itu menjadi area nanti. Nah, sebetulnya konsep plotting data titik ini sudah dulu diterapkan oleh, secara sederhana ya, belum ada GIS, belum ada sistem informasi geografi waktu itu, oleh John Snow dengan memetakan kasus-kasus kolera ya di London pada saat itu ya. Jadi titik-titik ini mewakili individu ya, mewakili case. Jadi satu titik mewakili satu case gitu. Nah, sebarannya di mana, tempat tinggal di mana, itu kemudian dilakukan plotting ya, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan peta distribusi kasusnya seperti ini. Sebelumnya juga mungkin lakukan plotting terhadap ini pompa-pompa air ya, sumber airnya begitu ya. Kemudian dilakukan plotting terhadap eh, kasusnya gitu. Oke. Nah, ini ada contoh beberapa penggunaan GPS di dalam riset ya. Jadi mungkin sudah pernah mungkin ya lihat slide, belum ya? Mungkin belum pernah lihat slide ini ya. Jadi ini adalah penggunaan GPS untuk riset kaitannya dengan jangkauan layanan kesehatan. Ya. Topiknya adalah terkait dengan KIA ya, uh, Linakes ya. Jadi bagaimana akhirnya ibu hamil itu melakukan persalinan di Fasiankes yang ada, yang terregistrasi gitu. Nah, pertama dilakukan pemetaan, plotting ya, lokasi. Jadi ini betul-betul survei ya, survei ke lapangan, betul-betul seperti kita melakukan tanda kutip sensus ya, atau pendataan gitu. Nah, ini ke lapangan, kemudian di setiap Polindes, di setiap balai kesehatan, klinik ya, di setiap puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin yang kita temui di lapangan, itu kita dilakukan plotting dengan GPS. Jadi koordinatnya itu kita capture ya, kita simpan, kemudian kita buatkan petanya, akhirnya sebaran seperti ini. Jadi titik sebaran fasilitas kesehatan ini adalah dari kegiatan lapangan dengan menggunakan GPS. Ya. Jadi untuk dalam konteks ini, karena tidak semua vaskes itu sudah ada di Google Map ya, berarti mau nggak mau kita harus ke lapangan nih untuk kita mendata secara real lokasinya di mana. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan plotting ini, plotting kasus malaria. Gitu. Kemudian kita melakukan plotting lokasi tempat perlindungan vektor. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin dekat
atau jarak yang dekat terhadap dengan vektor itu kasusnya banyak gitu ya, dibandingkan dengan yang jauh. Yang jauh itu relatif sedikit ataupun mungkin tidak ada kasusnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan plotting ke lapangan begini dengan menggunakan GPS, itu kita bisa memetakan sebaran dari kasus malaria, kemudian juga tempat peredaran vektor nyamuknya gitu. Kemudian juga ini ada contoh ya terkait dengan pendataan atau plotting lokasi dari Vaskes ya, macam-macam. Ini ada lab juga ya seperti ini, puskesmas. Nah ini sama ya, sama seperti yang tadi yang pertama ini ya. Ini dilakukan pendataan. Jadi enumerator melakukan survei dengan berjalan kaki ya, karena eh, kalau naik motor itu khawatir nanti kelewat gitu ya. Jadi kalau dengan jalan kaki kan kita bisa lebih memantau lingkungan lebih baik gitu ya dibandingkan kalau kita naik motor kan gitu. Nah, ini dilakukan pendataan dengan menggunakan GPS juga dengan kita mencatat koordinatnya dari titik-titik lokasi Fasiankes yang ada di ataupun apa namanya apotek, toko obat dan yang lain-lain yang kaitannya dengan studi kita gitu. Nah, kemudian juga sama ya. Jadi kalau ini adalah lakukan pemetaan terhadap lokasi dari kejadian kebakaran, kemudian dari situ dianalisis waktu tempuhnya yang paling lama itu di mana. Ya, ternyata di sini ada wilayah hitam ini ya, agak coklat ini, agak coklat gelap gitu. Nah ini adalah wilayah dengan waktu tempuh yang lama dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Gitu. Nah, kita kebetulan belum bisa praktek menggunakan GPS ya. Sebetulnya FKM UMJ itu sudah memiliki 2 unit GPS sebetulnya. GPS itu unit GPS yang ini nih. Saya coba balik. Kalau nggak salah mirip-mirip yang ini ya. Ya, bentuknya seperti ini, tapi versi yang lebih barunya begitu ya. Kalau nggak salah sudah ada gitu. Kalau nggak salah 2 unit kayaknya gitu ya. Nah, karena kita belum bisa praktek secara offline, maka sebetulnya mendapatkan titik koordinat itu bisa juga kita dengan memanfaatkan Google Maps. Ya, karena memanfaatkan Google Maps untuk mendapatkan titik koordinat dari lokasi Fasiankes. Gitu. Nah, jadi ini tahapannya seperti ini ya. Jadi misalnya kita listing dulu ya, apa aja nama-nama rumah sakitnya yang ingin kita petakan gitu, atau nama-nama puskesmas yang ingin kita petakan ya. Kemudian pastikan ada koneksi internet ya, karena kita akan masuk ke Google Maps. Kemudian lakukan pencarian di menu, kemudian telusuri ya. Jadi ketikkan nama rumah sakitnya yang ingin kita cari, kemudian klik telusuri ya. Nah, nanti akan keluar balon ya. Nah, balon itu nanti kita klik kanan sehingga akhirnya nanti muncul ada apa di sini ya. Nah, kemudian nanti di situ akan muncul koordinatnya. Koordinat yang muncul itu kemudian di paste ke Excel ya dengan memperhatikan aturan penulisan koordinat. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya saya ketik dulu nih Rumah Sakit Ibu dan Anak Sari Asih Sangiang. Ya. Klik. Nah, kemudian telusuri ya. Nah, kemudian nanti akan muncul nih balon ya. Balonnya ini di sini. Ini balon ya maksudnya ya. Balon yang tadi saya maksud tadi ya. Akan muncul nih belunnya ya, akan muncul. Nah, kemudian klik kanan di balon ini nanti akan muncul ini. Ada apa di sini ya. Nah, kemudian nanti kita klik di sini ya, klik di sini ya, atau langsung bisa paste juga dari sini ya koordinatnya. Nah, kalau misalnya kita klik, nah kita paste yang ini nih, paste yang bawah ya, jangan yang atas ya, yang bawah, di copy yang bawah nih, terus kemudian kita paste ke Excel. Nah ini adalah penjelasan dari posisi kita ya. Jadi bumi itu dibagi ke dalam 4 kuadran ya, 1, 2, 3, 4 ya.
Dua kuadran atas ini adalah bumi bagian utara, dua kuadran bawah ini adalah bumi bagian selatan. Dua kuadran ini adalah bumi bagian timur, sedangkan dua kuadran ini adalah bumi bagian barat gitu ya. Western Hemisphere, Eastern Hemisphere ya, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere gitu ya. Nah, sumbu Y itu atau latitude ya, lintang itu adalah kalau garis lintang ya. Jadi posisinya nih kalau misalnya dia berada di belahan bumi utara ya, ini garis Y ya. Kalau Y-nya positif, berarti dia adalah di bumi bagian utara. Kalau Y-nya negatif, berarti dia berada di bumi bagian selatan. Kalau lintang utara itu berarti tulisannya adalah LU ya. Kalau di selatan itu berarti lintang selatan. Berarti Pulau Jawa itu seluruhnya berada di lintang selatan. Ya. Tapi kalau misalnya Pulau Sumatera itu ada yang di lintang utara, ada yang di lintang selatan gitu. Misalnya sebagian Aceh itu masuk lintang utara. Tapi kalau misalnya Pulau Sumatera yang lain, misalnya Lampung itu berarti lintang selatan, gitu ya. Nah, tapi seluruh Indonesia itu berada di bujur timur. Ya, jadi kalau kalau ini belahan bumi timur ya, east berarti dia. Nah, dia dapatkan notasi bujur timur. Sedangkan kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah west, berarti ini bujur barat gitu. Nah, seluruh Indonesia itu berada di belahan bumi bagian timur ya, atau east. Ya, jadi tidak ada bagian Indonesia yang berada di belahan bumi barat ya. Gitu. Jadi kita akan mau menggunakan notasinya berarti adalah east E atau BT ya, bujur timur. Nah, kemudian cara memindahkan koordinatnya yang dari tadi sini ya, kita copy ya koordinatnya nih ya. Cara memindahkannya adalah paste ke dalam Excel ya, paste ke dalam Excel. Kemudian yang sebelah kiri yang pertama ini adalah koordinat X-nya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah koordinat Y-nya. Ya. Jadi di paste dua kali ya, identik ya, di paste dua kali baru nanti kita hapus. Nah, kemudian kita lakukan penghapusan, dihapus yang X itu hanya yang 106 ya. Yang minus 6 karena tadi minus ya, berarti dia lintang selatan ya. Berarti ini milik koordinat Y. Gitu ya. Jadi milik koordinat Y. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sebelum lanjut, nanti kita praktek ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian ini ada juga kita bisa memanfaatkan WhatsApp untuk plotting data titik. Ya. Kok bisa ya? Ya bisa, karena kan di WhatsApp itu kita ada yang namanya share location ya. Share location itu sebenarnya adalah kita menyimpan koordinat dari kita untuk dikirim ke orang, misalnya gitu. Atau kita menyimpan koordinat orang, ya orang lain, rumah orang lain misalnya gitu, atau koordinat objek ya di atas permukaan bumi, untuk kita nanti gunakan koordinat itu untuk kita petakan gitu. Nah, jadi Sherlock itu sebenarnya adalah pada hakikatnya menyimpan koordinat, ya, menyimpan koordinat ya. Kalau kebetulan kita berada di rumah sekarang, kemudian kita mengirimkan Sherlock kita ke teman, berarti sebenarnya kita mengirimkan koordinat rumah kita ke teman kita. Ya, misalnya teman kita nanya, saya mau ke rumah kamu dong, gitu ya. Ya udah, Sherlock ya, gitu ya. Oke, kemudian Sherlocknya dikirimkan ke teman. Nah, nanti dia bisa datang eh, ke rumah kita dengan arahan dari location yang kita share koordinatnya ya ke teman kita gitu. Mungkin 20 tahun yang lalu ini masih awam ya, karena WhatsApp itu kan baru di tahun nggak salah di tahun 2010-an atau 2009 gitu ya. 2000-an itu belum ada WhatsApp itu, sehingga akhirnya sulit juga kalau misalnya kita waktu itu mau ke rumah temen ya, kita harus betul-betul hafal daerah gitu. Kalau sekarang ketika kita mau ke satu tempat, tinggal ini aja, minta Sherlock aja dari teman yang udah sampai situ misalnya gitu. Sherlock dong lokasinya, Sherlock dong restorannya gitu. Ya udah kita langsung bisa ke tempat pertemuan itu dengan Sherlock atau location yang di-share oleh teman kita melalui WA gitu. Nah, WhatsApp ini bisa kita
eh, tadi bisa kita gunakan untuk mengcapture koordinat ya. Biasa kita masuk ke WhatsApp, kemudian kita klik location, nah kemudian send your current location, ya. Uh, jangan yang live location ya. Kalau yang live location uh, itu kan menggambarkan pergerakan kita ya. Jadi kita udah posisi di mana nih sekarang gitu. Ya. Biasanya supaya misalnya kita diundang teman ke rumah, teman kita bertanya-tanya posisi kita di mana nih gitu ya. Kan kita ribet ya lagi nyetir misalnya gitu. Ya udah kita aktifkan aja share live location. Jadi nanti teman bisa tahu posisi kita udah deket atau belum ke rumahnya gitu. Ya. Nah, untuk send your current location ini tunggu sampai akurasinya kurang dari 10 meter. Ya, jadi jangan buru-buru kita send current location gitu ya. Jadi tunggu sampai kurang dari 10 meter karena kalau misalnya kita buru-buru mengirimkan maka posisi kita itu ada within ya, ada ya kira-kira kisaran 10 meter lah gitu penyimpangannya ya dari posisi sebenarnya gitu. Jadi semakin kecil angkanya ini, misalnya akurasinya kurang, misalnya akurasinya 5 meter, nah itu lebih bagus daripada 10 meter. Jadi semakin kecil angkanya berarti semakin akurat gitu. Kemudian klik hasil Sherlock kita, nah kemudian paste ke Excel. Gitu. Nah contohnya seperti ini. Ya. Jadi di HP kan ada ya, share current location, nah ini masih 20 meter, tunggu sampai kurang dari 10 meter. Gitu. Nah ini tergantung ya kondisinya ketika apakah kita berada di satu hari yang cerah atau di hari yang mendung atau kita berada di samping bangunan yang tinggi atau kita berada di tanah lapang yang luas, itu akan mempengaruhi seberapa cepat dari 20 ini turun menjadi di bawah 10 meter gitu. Ya, seperti itu. Nah kemudian nanti kita klik di sini ya, jadi Sherlocknya nanti akan muncul di sini ya, kemudian nanti kita klik di sini ya. Klik di sini. Nah, kita akan keluar nih nanti. Akan keluar nanti koordinatnya. Nah, ini yang di copy ya. Di copy ya ke Excel. Nah, yang ini, yang bawah ini adalah koordinat dengan sistem penulisannya DMS, format DMS. DMS itu adalah degree, minute, second ya. Ada penjelasannya berikut ya. Jadi DMS itu adalah degree, minute, second. Degree itu derajat, menit itu menit ya, second itu detik. Nah, degree di sini bukan berarti derajat dalam arti suhu ya. Tapi ini menit juga sama ya. Bukan menit dan detik ini bukan dalam artian waktu. Tapi ini adalah satuan jarak ya. Satuan derajat, jarak, menit juga jarak, detik juga jarak. Ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan kurang lebih dengan 111 km kurang lebih. Ya. 111 km. Kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian 1 derajat sama dengan 360 detik. Jadi 60 kali 60 ya. Kan 1 jam itu kan di dalam 1 menit itu ada 60 detik kan. Nah, berarti ini karena ini 60 menit berarti 60 kali 60 ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang DMS, maka kita akan repot. Kenapa? Karena kita harus mengkonversi itu ke dalam derajat. Jadi misalnya gini, ini kan 6 derajat ya. Nah, 6 derajat sudah 6. Kemudian 35 menitnya itu harus dikonversi ke derajat, berarti 35 bagi 60 ya. Karena kan kita mau konversi ke derajat nih. Ya. Berarti 35 menit dibagi 60 kan begitu. Karena kan 1 derajat sama dengan 60 menit. 49,4 detik. Berarti ini harus dikonversi juga ke derajat. Berarti 49,4 dibagi 3600 karena 1 derajat sama dengan 3600. Ya. Kemudian baru dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan, kemudian baru ditambahkan minus. Minus ini adalah sebagai penanda. Ya, penanda bahwa dia berada di belahan bumi bagian selatan atau di lintang selatan. Gitu ya. Nah, sama juga dengan yang koordinat X-nya, ini kan koordinatnya Y ya. Koordinat X-nya itu juga sama harus dikonversi. Ya. 45 menit berarti 45 bagi 60, ya kan? Karena 1 menit 1 derajat sama dengan 60 menit. Kan begitu.
Jadi 45 dibagi 60. Kemudian 57,6 detik ini juga harus dikonversi ke derajat. Berarti 57,6 dibagi 3.600. Ya, karena 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Ya, sama dengan begini. Nah, ribet kan ya? Ribet ya. Nah, makanya lebih baik langsung gunakan yang ini. Ya. Gunakan yang udah satuan ini, satu satuan derajat. Jangan gunakan yang DMS. Kalau yang DMS nanti kita akan repot untuk mengkonversi ke dalam satuan derajat. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sama ya, langkah-langkahnya di copy paste juga seperti ini. Ya, kemudian nanti berarti yang X itu adalah yang 106, berarti yang minus 6 sampai koma dihapus. Kemudian yang Y-nya adalah eh, dari koma ke belakang dihapus. Ya, karena yang Y itu adalah minus 6 ini, minus 6,5, minus 6,597 gitu. Gitu ya. Nah, ini kita menggunakan pemisahnya adalah titik ya, jangan koma gitu. Jadi nanti kalau misalnya masih koma, maka sebaiknya diganti menjadi titik gitu dengan kita mengganti di regional settingnya di control panel gitu. Bukan di Excel-nya ya, tapi di regional setting di control panel. Nanti kita akan coba ya untuk mengubah itu kalau misalnya masih ada beberapa yang saat ininya masih dalam bentuk koma bukan titik gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil survei rumah tangga dengan memasukkan koordinat di situ, ya. Jadi teman-teman, jadi ini bisa digunakan untuk ketika kita ke lapangan ya, kita ke lapangan melakukan survei, atau kita melakukan pengumpulan data ke lapangan ke responden begitu. Nah, kita tinggal menambahkan saja Sherlock-nya gitu, ya, di WA gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa tampilkan di Excel-nya, nanti kemudian kita tampilkan petanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Baik, kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Coba kita masing-masing buka Google Maps dulu ya. Buka Google Maps. Oke. Nah, sekarang kita coba cari rumah sakitnya ya. Coba kita rumah sakit. Misalnya nih ya. Nah, kita misalnya search rumah sakit Syarif Hidayatullah ya. Diklik ya. Rumah sakit Syarif Hidayatullah nih, diklik ya. Jadi kita ketik dulu di sini rumah sakit Syarif Hidayatullah ya. Kita ketik dulu rumah sakit. Nah, Syarif Hidayatullah ya. Oke. Nah, kemudian kita ketemu nih ya rumah sakit Syarif Hidayatullah nih. Oke, ini ya balonnya udah muncul nih. Nah, kemudian kita klik kanan di balonnya. Klik kanan di balonnya, klik kanan ya. Agak pokoknya di pas di ujung bawah sini ya. Klik kanan. Nah, ada apa di sini? Ya. Atau bisa juga dari sini ya, langsung kita copy. Nah, jadi begitu muncul nih koordinatnya ini bisa copy langsung di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buka Excel.
Nah, kemudian Excel ini kita kasih nama ya, nomor gitu ya. Kemudian nama X, Y ya. Ini koordinat X, koordinat Y. Namanya adalah rumah sakit tadi apa? Syarif Hidayatullah ya. Nomor 1 ya. Kemudian X-nya paste ya. Nah, kan gini ya muncul ya. Yang Y juga sama ya. Kita tampilkan dulu ya semuanya gitu. Ya. Nah, kemudian untuk yang X ini adalah mulai yang 106 ya. Berarti ini yang sebelumnya kita hapus. Di blok aja, delete, enter ya. Kemudian yang sebelum yang Y adalah -6 ya. Berarti yang setelah koma itu dihapus. Nah, gini. Bisa? Bisa, Pak. Pak, maaf, Ya. ketinggalan Pak, sebentar ya Pak. Dari mana? Ini yang koordinat Y-nya tadi yang dihapus di belakang komanya ya? Kenapa? Yang koordinat Y-nya yang dihapus di belakang koma ya Pak? Iya, yang -6. Pokoknya yang diambil yang -6. Oke. Kan ada dua bagian ya. Jadi ada yang 106 sama yang -6. Kalau yang X berarti yang 106 kita ambil ya. Berarti yang -6-nya dihapus. Kalau yang Y yang diambil adalah -6, berarti yang 106-nya dihapus. Bisa ya? Oke. Nah, berikutnya kita cari lagi rumah sakit yang lain ya. Cari lagi rumah sakit yang lain. Misalnya ini ya. Ada rumah sakit ya. Rumah sakit Hermina nih ya. Nah, ini udah ketemu nih rumah sakit Herminanya. Nah, klik kanan. Nah, ini langsung copy aja ya. Langsung copy nih koordinatnya. Copy. Kemudian masukkan lagi ke Excel. 2. Nah, namanya apa tadi ya? Rumah sakit Hermina Ciputat. RS Hermina Ciputat. Nah, di copy ya. Copy. Copy. Jadi 2 kali kopinya ya. Nah, kalau untuk yang X berarti mulai dari 106 ya. Yang -6-nya dihapus. Ya, ini -6-nya dihapus. Ya, yang X ya. Kemudian kalau yang Y mulai hanya yang 106. Hanya yang -6. Berarti yang 106 dihapus. Ya, jadi ke belakang dihapus. Nah, gini. Oke. Bisa diikuti ya. Nah, nanti kita akan kita akan tampilkan ya hasil Excel kita nih di dalam aplikasi Quantum GIS-nya. Ya, tadi saya udah kirimkan file zip ya atau RAR ya, zip atau RAR gitu, file archive namanya inset. Nah, itu nanti kita akan gunakan sebagai base map ya, sebagai peta dasar. Nah, oke, sekarang kita coba lagi ya. Misalnya Puskesmas Ciputat Timur. Puskesmas Ciputat
timur. Gini. Nah, ketemu nih. Puskesmas Ciputat Timur di sini posisinya. Oke. Ya. Klik kanan. Nah, ada koordinatnya yang muncul nih koordinatnya. Langsung kita klik aja, langsung di copy ya, langsung di copy oleh ke clipboard. Nah, kemudian kita isikan di sini. Ciputat Timur. Ya. Oke, nah paste ya, dua-duanya di paste yang sama, baik X sama Y di paste yang sama, kemudian baru yang X ini kita ambil hanya yang 106, berarti yang minus 6 dihapus. Seperti ini. Nah, juga sama ya. Kalau yang ini yang dihapus adalah 106-nya, minus 6 masuk ke Y. Enter. Nah, oke, bisa? Baik. Ini adalah titik apa nama-nama vaskes ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba gimana caranya kalau kita mengambil dari data dari WA ya. Nah, coba masing-masing share log ya, share log ke grup. Ya, saya coba. Saya mulai pertama ya. Ini saya share log nih di grup WA kita. Nah, ini agak lama ya. Tergantung dari sinyalnya. Nah, tunggu sampai kurang dari 10 ya. Ya, atau kalau yang sekarang karena latihan tidak usah menunggu sampai 10 ya. Tapi kalau untuk nanti pengumpulan data yang sebenarnya sebaiknya ditunggu kurang dari 10. Akurasinya kurang dari 10 meter ya, supaya lebih bagus. Nah, ini saya udah kirim di WA ya, proses. Oke, silakan yang lain mungkin bisa kirim ya. Ya. Saya nggak bisa ngirim ya. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Coba dikirimkan share location-nya. Jadi pengiriman share location ini bayangkan kita sedang survei ke lapangan gitu ya. Masing-masing kita apa namanya? Masing-masing kita melakukan pengumpulan data ya. Melakukan pengumpulan data ke responden ya. Kemudian ya kita nyebar lah ya, enumerator nyebar gitu. Nah, kemudian kita melakukan masing-masing pengumpulan data itu. Share log ya. Oke. Oke, nanti saya masih ada masalah nih. Oke, kita mulai dulu aja sama yang lain ya. Nah, caranya gimana? Uh, kita klik di sini ya. Kita klik di koordinatnya, ya.
Ini siapa nih? Nida ya. Pertama Nida nih. Ya, kita klik di Nida. Ya. Nah, ini keluar koordinatnya ya. Nah, ini kita catat nih. Kita copy. Ya, kita copy. Ya, jadi yang balon ini posisinya di sini. Ya, kita copy. Kemudian kita masukkan di Excel. Ini misalnya rumah Nida. Ya, gitu ya. Nah, yang ini X-nya adalah 106 ya. Kemudian Y-nya adalah -6. Gitu. Ini nomor 4. Kemudian berikutnya ya. Jadi setelah berikut itu, kemudian berikutnya adalah Safira. Safira kita klik. Safira. Nah, keluar ya ininya, koordinatnya di sini, kemudian balonnya posisinya di sini. Nah, ini kita copy. Copy. Kemudian kita masuk lagi ke Excel. 5 rumah Safira. Atau ya, copy ya. Paste. Yang X itu adalah 106 ya. Yang Y itu adalah -6 ya. X ya. Safira. Kemudian berikutnya adalah Anisha. Anissa. Ya. Klik dulu di sininya ya. Klik di sini nanti akan dia mengarahkan ke Google Map ya. Nah, ini kita copy. Copy. Copy ya, copy. Kemudian masukkan ke Excel. Ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa Sherlock, saya juga dari tadi nggak bisa nih. HP saya nggak lagi error kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa Sherlock nggak apa-apa. Ini untuk latihan aja ya. Rumah Pak, Anisha. Ya, izin bertanya Pak, ya gimana? eh, kalau saya kopinya dari yang search Google Maps itu, dia pas di paste di Excel-nya dia ini Pak, komanya hilang gitu. Coba bisa di share screen? Bisa Pak? Silakan. Ini kan yang rumah Nida tadi ya Pak, saya copy, terus Paste. saya paste di sini, kan jadi gini ya Pak. Nah ini nih komanya jadi hilang gitu. Terus Oh, kalau berarti saya, dihapus aja. Berarti ini yang 100 dari mulai 106 itu aja. 106 itu berarti dia X. Berarti yang sebelumnya dihapus. ya terus saya coba tambahin gitu kan Pak, kayak komanya manual gitu, dia ini jadi pembulatan gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa di format cell. Klik kanan. Klik kanan, format cell. Heeh. Kemudian decimal placesnya 6 angka di belakang koma. 6. Please, 6 ya. Ya, oke. Ininya di checklist Pak. Nggak usah deh. Pasah. Nah, oke. Enter. Itu jadi apa ya? Iya bener Pak, jadi 106, Oh, benar ya. ya bener. Ya, makasih Pak. Ya. Oh, bentar Pak, kalau yang ini, kalau yang minus ini, Ya, berarti yang dari 106 dihapus. Terus ditambahin titik ya. format cell lagi ya Pak? Iya. Ini kayaknya settingannya pakai bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu deh Pak. Coba sebentar, saya coba share screen dulu ya. Ya Pak.
Jadi untuk aman aja ya supaya tidak ada conflicting ya. Eh, di sini kita setting dulu ya. Jadi di tombol start ini, di tombol start ya, tombol start. Nah ini kita cari control panel ya. Klik. Nah kemudian di sini ada clock and region. Nah kita klik clock and region. Nah kemudian kita klik regionnya. Nah, ini kita gunakan misalnya bisa salah satu ya, bisa English United Kingdom, UK ya, United Kingdom itu maksudnya Inggrisnya, Inggris Raya. Kemudian bisa juga menggunakan Englishnya Amerika, United States gitu. Jadi ini diganti ke sini ya, formattingnya gitu. Supaya nanti tidak ada masalah di dalam aplikasi membaca data gitu. Ya. Karena kan format penulisan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan kebalik ya kalau kita bicara angka gitu. Kalau di Indonesia kan 1000 itu 1000 itu ya 1500 misalnya gitu. 1500 itu kan ditulisnya 1.500 kan gitu ya, 1500. Biasa kalau kita tulis tangan ya di apa namanya di kertas gitu, di buku 1500 berarti 1.500 kan gitu. Tapi kalau di ejaan bahasa Inggris itu 1500 itu adalah 1,500 gitu ya. Kebalik kan ya. Kemudian kalau di bahasa Indonesia desimal itu misal 1,5 itu adalah 1,5 kan gitu ya, 1,5. Tapi kalau di ejaan bahasa Inggris 1,5 itu desimal ya, 1,5 satu setengah itu adalah 1,5. Jadi kebalik ya, kebalik-balik itu. Nah, supaya tidak ada kendala nanti dalam aplikasi, kalau saran saya sih lebih baik ini regionnya di setting ya supaya dia mengikuti bahasa Inggris gitu. Format penulisan angkanya ya, nomor gitu. Oke, siapa Anissa mau ada yang ditanyakan? Iya, Pak, saya kan emang dari kemarin udah di setting United States ya, Pak. Nah, itu tadi bermasalahnya itu cuma pas saya nge-copy koordinatnya dari WA Oh yang iya iya. pas dari Google Maps kita search tadi nggak ada masalah apa-apa Oh, gitu, Pak. oh, oke. Ya udah berarti kendalanya Manual. Di Excelnya aja nanti. Yang penting paham ya, dipaham Ya, paham, Pak. apa yang dilakukan gitu. Oke, nggak masalah. Makasih ya, Pak. Ya. Nah ini berarti nih langsung di copy ya rumahnya Anissa nih, sama ya. 106 ya sama. Oke, nah yang X itu adalah yang 106. Jadi ini yang minus 6-nya dihapus. Kemudian yang ini minus 6-nya dihapus. Oke, silakan Maisi. Bapak, Ya, kalau saya itu kadangan ini nggak terlalu sama banget koma belakangnya ya Pak sama koordinat yang Bapak sama saya. coba nggak apa-apa Itu sih, coba dilihat coba. kalau saya pakai handphone Pak kalau Zoom ya. Oh ya. Berarti gini, sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau misalnya beda itu nggak ada masalah. Karena ini sebenarnya lebih ke apa namanya kedetailan ya. Jadi kalau misalnya di sini tertulisnya 7 angka di belakang koma, kalau 6 angka di belakang koma kan beda gitu ya. Beda tapi secara posisi nggak signifikan gitu. Ya nggak signifikan. Artinya tidak mengubah posisi gitu. Jadi nggak masalah. Iya kayak gini Pak. Wah, Ada nggak kelihatan. iya. Ya udah Pak. Ya nggak berarti cuman kayak tapi ujung-ujungnya aja sih Pak. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi dia harus ini ya, harus dia rapat kanan ya. Jadi maksudnya secara otomatis kalau number itu dia akan rapat kanan nih. Ya. Jadi Ini diperhatikan supaya dia tadi settingannya sudah bahasa Inggris, kemudian ininya sudah rapat apa namanya? Kita copy ke sini. Jumlah angka di belakang komanya ini beda-beda tipis nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Tidak akan signifikan mempengaruhi posisi. ya Pak. Kasih Pak. Ya. Selanjutnya
Yang mana tadi ya? Anisha udah, sekarang berikutnya Anisha udah, sekarang berikutnya. Oh, ada lagi Anisha, ada dua. Oh, ada lagi nih. Ada dua ya Anissa ya? Iya Pak, ada 2. Iya, Pak. Oh iya iya iya. Anissa ini Anissa Aulia ya. Membedakannya gimana kalau namanya sama begitu teman-temannya? Apa ada ini khusus? Nama panggilannya beda Pak. Mana panggilan beda ya? Sasha, bukan. Oke, ini di copy ya, di copy kemudian masuk ke Excel. Nah, ini Anisha A ya, paste. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ininya dihapus ya. Berarti yang X itu mulai dari 106, berarti yang minus 6 dihapus. Kemudian Y-nya dari minus 6 berarti 106 dihapus. Banyaknya itu nggak apa-apa ya, nanti kan bisa kita tentukan mau berapa angka di belakang koma. Bisa 6, bisa 5, bisa 7 gitu ya. Jadi nggak masalah. Ya, silakan Siti, mau ada yang ditanyakan? Bapak, saya kan tadi ketinggalan, tapi ngerti sih, cuman koordinat yang eh, komanya itu nggak sama gimana Pak. Jadi saya tuh banyak gitu Pak. Itu nggak jadi Nggak, masalah Pak. nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak signifikan terhadap posisinya gitu. Ya. Jadi maksudnya dia Ya Pak. akan masih masih dalam posisi yang bisa ditolerir gitu. Maksudnya nggak terlalu menyimpang jauh. Misalnya saya ngeplot di UMJ terus kemudian terbang titiknya ke rumah sakit Syarif nggak juga gitu ya. Nggak. Jadi posisinya tetap Iya. nanti akan di sekitar UMJ juga, tapi mungkin geser 1-2 meter gitu. Nggak masalah sih. Iya, soalnya angka saya tuh jadi banyak gitu Pak Nggak apa-apa, nggak di apa-apa. belakang Nggak koma. masalah. Nggak Makasih Pak. masalah. Oke, berikutnya kita cari lagi. Indonesia ini dalil leka. Namanya dalil leka. Dalil ya, kayak gitu copy ya sini ya. Gini ya. Benar nggak? Dalil leka. Oke, kemudian ini minus 106-nya ya dihapus. Kemudian ini minus 6 ya, yang dipakai yang 106-nya dihapus. Kemudian next berikutnya dalil laika. Oke, next. SS siapa nih? SS City ya? City ya? City ya? Oke. Bukan Pak. Bukan. Saya Sherlocknya bareng Anissa Hana. Oh, barang. Ini siapa nih? SS siapa SS? Saya, Pak. SS siapa? Sofian. Sofian Kak. Ya. Sofian. Oke, tulis ya, gini ya. Nah, kemudian ini supaya ini ya. Jadi eh, apa? Memang yang benar itu memang kita menggunakan GPS gitu ya. Tapi kalau darurat seperti ini, misalnya kita keterbatasan alat, susah akses alatnya dan segala macam gitu ya. Misalnya karena alatnya nggak ada atau mungkin karena masih online, jadi kita nggak kampus gitu. Ya. Atau mungkin alatnya masih dipakai oleh orang lain atau mahasiswa yang lain untuk penelitiannya. Nah, bisa juga kita menggunakan solusinya kita menggunakan WhatsApp ini ya. Jadi kita menggunakan WhatsApp, kita ke lapangan, kita melakukan wawancara ke, misalnya kita sedang mewawancarai
penderita ISPA gitu ya. Karena kan kita meneliti misalnya terkait dengan kondisi ventilasi rumahnya gitu ya, dan seterusnya misalnya gitu. Nah, kita kan mau nggak mau kan kita datang harus survei ke lapangan gitu, harus survei ke rumahnya kan gitu. Nah, ketika melakukan survei itu, kita sambil melakukan observasi, kemudian juga kita melakukan wawancara, dan juga setelah itu kita melakukan plotting lokasi dari rumahnya gitu. Jadi kita memplotting lokasi dari responden gitu, rumah responden. Nah, bisa kita gunakan itu dengan menggunakan WhatsApp. Ya. Jadi WhatsApp ini sebenarnya solusi aja ya atas ketidakadaan alat misalnya gitu. Tapi nanti tetap kalau misalnya di penelitian harus disebutkan di dalam metodologi penelitian itu alat yang digunakan itu apa untuk melakukan pemetaan lokasi ya atau plotting lokasi responnya itu harus dijelaskan nanti dalam metodologi penelitian gitu di bagian pengumpulan data. Ya, jadi alat itu harus dijelaskan. Ya. Jadi sama aja seperti ini, misalnya kita bicara pengukuran antropometri kan gitu ya. Yang benar itu kan menggunakan timbangan digital gitu ya untuk mengukur berat badan, menghitung menimbang ya berat badan. Tapi kalau misalnya adanya misalnya timbangan beras tuh, yang kalau di pasar-pasar tuh kan ada tuh timbangan beras ya, dengan diputar-putar gitu ya, pemberatnya gitu ya untuk menghitung gitu. Nah, memang kan lebih akurat yang digital kan, yang digital gitu. Tapi kalau adanya itu ya gimana gitu. Mau nggak mau kita pakai itu ya, meskipun nanti akan bisa ada selisih sekian gram gitu ya dari hasil pengukuran kita, namanya juga kita mungkin beda orang, beda keahlian kan begitu ya menggunakan alat itu gitu. Tapi dijelaskan di dalam metodologi penelitian bahwa alat yang digunakan itu adalah timbangan dengan spesifikasi begini. Ya. Jadi boleh menggunakan alat apapun, yang penting dijelaskan spesifikasinya alatnya apa gitu. Yang nggak boleh itu adalah misalnya kita menggunakan timbangan beras gitu, tapi kita di metodologi penelitian menyebutnya saya mengukur dengan timbangan seka yang digital gitu, itu nggak boleh ya, karena berarti kan kita berbohong ya. Nah, dalam penelitian itu metode yang kita gunakan itu harus jelas kita jelaskan tanpa kita mengubah dari apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, satu lagi ya sebelum kita nanti coba satu lagi ya, Hana. Oke, ini keluar ya. Nah, ini berarti kalau nggak keluar koordinatnya berarti kita klik kanan ya, klik kanan. Nah, kemudian kita copy ini ya, copy, kemudian kita tuliskan di sini rumah Hana ya. Kemudian ini 106 ya, ini yang ini adalah 6. Oke, udah ya segini ya. Nah, segini oke. Nah, ini kita save ya, save dulu ke Excel. Save dulu ke Excel, kemudian taruh di pekerjaan kita ya. Di folder kerja kita itu di D JIS UMJ EPIT ya 2022. Nah, ini dia. Yang ini ya. Nah, kita taruh di tabular. Kita kasih nama titik koordinat. Ya. Oke. Titik koordinat. Nah, kemudian kita save as ke dalam format CSV. Jadi aplikasi Quantum GIS ini bisa membaca file Excel kalau dalam format CSV. Ya, jadi dia tidak bisa dalam format Excel biasa gitu ya. Jadi kita harus convert dia ke format CSV. Oke, ya, Anisha mau ditanya, silakan. Iya Pak, maaf sebelumnya. Itu yang titik rumah saya yang Y-nya itu masih 10622-nya Pak. Oh, yang ini ya? Iya, itu. Iya, salah nih. Nggak bisa nih. Ya, berarti teliti ya. Terima kasih. Ya. Iya, makasih juga Pak. Ternyata ada yang memperhatikan. Kesalahan saya. Oke, berarti ini kita cek ke Anissa yang pertama ya. Ini ya.
Oke, yang ini ya. Oke. Nah, ini kita select dulu, Ctrl C ya, copy, kemudian taruh ke sini. Coba kita tes dulu kenapa begitu ya. Oke, copy, kemudian taruh di. Nah, kemudian ini pakai yang -6 ya. Oke, cek lagi. Ya, ini harus -6 semua ya. Kalau ada yang selain itu berarti salah. Berarti kita kebalik. Misalnya di sini tertulis 106, salah nanti ya. Nanti di petanya akan kebalik gitu. Jadi harus kita cek lagi nih, double check nih 106 semua, oke. Kemudian cek juga jangan sampai ada yang sama koordinatnya sama persis ya. Karena tidak mungkin kita tinggal di tempat yang berbeda tapi koordinatnya sama, itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada dua lokasi di muka bumi yang koordinatnya sama persis, itu nggak mungkin. Pasti ada yang berbeda gitu ya. Nah, kita cek dulu. Kalau ada yang sama persis berarti kita copy paste-nya salah. Kita double copy ya, double paste gitu ya. Jadi data yang sebelumnya yang harusnya di sini kita copy lagi, kita paste lagi ke sini gitu. Nah, itu kita harus cek ya. Jadi kita cek nggak ada yang sama nih ya. Oke. Ini juga nih cek juga. Ya, oke, nggak ada yang sama. Di save dulu ya. Kemudian kita convert ke CSV, save as CSV ya. Tabular ya, taruh di GIS UMJ 2002 EPIT tabular. Kemudian ini file CSV ya. Comma separated comma delimited ya, comma delimited ya, yang pakai yang ini. Karena CSV ini ada banyak nih. Ada yang MS-DOS, ada yang Macintosh, ada yang ini juga UTF-8 ya. Nah, kita pakai yang ini. Kita pakai yang tengah ini. Ya. Namanya sama aja nggak apa-apa. Oke, save. Oke. Nah, sekarang kita buka Quantum GIS-nya. QGIS ya. Lagi proses. Jangan. Oke. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mengirimkan file insert ya. Nah, file insert itu di copy dulu ke shapefile. Sebentar ya, kita akan sambil menunggu nih. Ya, jadi di WA itu saya udah kirimkan ya. Di WA itu ini ya. Nah, ini di download ya, insert rar, download. Close dulu. Download ya, yang dari file yang di WA nih, download. Kemudian di copy ya. Nah, ini masuk ke explorernya, nanti di copy ya. Cut ya, di X, di copy, cut, di cut aja, kemudian taruh di D JAS UMJ EPIT 2022 JAS UMJ 2022 EPIT, kemudian taruh di shapefile ya, di paste ya sini. Nah, kemudian kita ekstraksi biasa rar ya, kita ekstraksi, klik kanan ya, open, klik kanan. Nah, kemudian ekstrak ya, ekstrak to. Kalau ada yang lebih simpel biasanya langsung sih ekstrak here ya, tapi ini
semenjak update jadi saya agak panjang nih. Ya, shapefile, nah taruh di sini aja. Oke. Nah, jadi sekarang foldernya udah muncul ya di sini ya. Udah diekstrak ya. Nah, kembali ke ini udah bisa ya, ekstraksi ya. Nah, kemudian kembali ke sini lagi ya. Kita buka peta kita ya, JIS, UMJ, EPIT ya. Nah, kemudian ini JIS, UMJ, EPIT 2022, kemudian shapefile. Insert, kita keluarkan provinsi. Taruh ke bawah sini. Ya, kemudian kita pilih yang WGS 84 ya. WGS 84 ininya koordinatnya ini. Bapak, Ya. Bapak boleh ulang. Saya ketinggalan. Dari mana? Dari tadi udah diekstrak. Oh, udah diekstrak. Masuk ke Quantum JIS dulu? Ya. Udah, Pak, udah dibuka. Oke. Ulang ya. Saya remove dulu. Nah, kemudian, di browser ini kita cari folder kita, JIS UMJ 2002, JIS UMJ 2022, EPIT, ya. Kemudian ada shapefile, ya. Kemudian ada insert kan. Nah, kita klik provinsinya taruh ke bawah sini. Nah, nanti akan diminta koordinat referensi sistem yang mana? Sistem koordinat referensinya, sistem referensi koordinatnya yang mana? Nah, kita pilih yang WGS 84. Oke. Nah, ini adalah peta Indonesia. Ya, ini adalah peta Indonesia. Nah, sekarang kita akan, udah muncul petanya? Semuanya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, setelah ini kita panggil file yang Excel tadi ya. Cara manggilnya adalah di sini. Di sini ada tombol add delimited text layer. Nah, ini ada tombol add delimited text layer, klik. Ya. Kemudian browse ya. Nah, kita masuk ke JIS UMJ 2022 EPIT tabular ya. Di sini kita pakai yang titik koordinat nih, kita klik-klik ya. Jadi direktorinya apa alamatnya ini ya. Jadi D JIS UMJ 2022 mana ya? Oh, 22 EPIT ya, yang ini. Kemudian tabular nih ya, tanggal ini EPIT ya, tabular titik koordinat. Nah, apakah ada yang berantakan kolomnya? Enggak, Pak. Nggak ada yang berantakan ya? Oke, alhamdulillah. Berarti sudah sesuai. Jadi yang berantakan itu maksudnya, jadi dia nyampur gitu ininya. Enggak, soalnya kan ada pemisahnya nih, garis ini ya. Jadi sudah rapi gitu. Oke, nah kemudian ini di checklist tetap ya. Kemudian ini juga sama tetap ya. Kemudian geometry definition-nya ya, karena ini ada koordinat maka kita memasukkan titik koordinatnya gitu ya. Yang x field itu x ya. Yang y field itu adalah y-nya. Jadi karena ini adalah titik koordinat, maka kita harus memilih yang ini ya, point coordinates. Kemudian x-nya kita tentukan x, y-nya kita tentukan y. Ya, oke. Udah nih, udah ditentukan begini. Jadi yang lain-lainnya dibiarkan ya.
dibiarkan seperti ini, default ya, dibiarkan seperti apa adanya ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang ini. Ya. Jadi kita klik yang poin koordinat, karena ini ada titik koordinat, kemudian X-nya kita pilih X, Y-nya kita pilih Y. Oke. Nah, kemudian ini nanti akan diminta lagi. Pak, Ya, saya ininya pas di koordinatnya nggak muncul Y sama X-nya, cuman kayak nomor, nama gitu, Pak. Coba bisa share screen? Sebentar ya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Nah, ini berarti ini model yang berantakan ini. Oh, Iya, model yang berantakan. Jadi titik koordinatnya ini kan ada CSV itu ya, CSV. Di sebelahnya ada penyesuaian pembatas. Atau kita pilih yang lain ya. Nah, klik, klik, klik. Nah, kemudian ini tabnya diganti menjadi titik koma, coba. Tabnya, kan ada tab nih. Nah, titik koma, tabnya diganti. Nah, ini berarti ini masih menggunakan ini nih bahasa Indonesia ya. Ini 10 juta nih, 10 triliun. Ya, berarti di Excel-nya salah tadi. Ya. Jadi dia harus hanya 106 titik gitu ya. Bukan. Kalau ini berarti dia belum disetting regional settingnya gitu. Ini diulang ya di Excel-nya ya. iya, Pak. Jadi di Excel-nya Makasih, Pak. sama-sama. Di Excel-nya itu diganti dulu ini nih. Jadi di Excel di ininya diganti dulu, regional settingnya diganti. Ini ya di kontrol panel. Kontrol panel ya. Nah, ini klik-klik. Kemudian ini diganti dulu regionnya. Nah, ini gunakan English United Kingdom, UK ya. Atau English Amerika. Pilih aja salah satu yang mana. Kalau misalnya yang Amerika nggak bisa, berarti coba English yang United Kingdom. Kalau misalnya yang United Kingdom nggak bisa, pilih yang English Amerika, United States ya. Ini bisa dipilih nih ya, English United States atau United Kingdom ya, bebas. Kalau misalnya nggak bisa di United Kingdom, berarti ganti ke United States gitu. Nah, kemudian balik lagi ke Excel-nya nanti ya. Pastikan nanti hasilnya begini ya. Jadi 106 titik, bukan 10 titik jadi triliun gitu, bukan ya. Ini desimal, bukan triliun. Jadi 106, kemudian ini minus 6. Kenapa 106? Karena satu lingkaran itu kan 360 derajat ya. Satu lingkaran kan 360 derajat. 360 derajat. Kalau setengah lingkaran itu berarti 180 derajat kan. Maksudnya satu bola globe itu kan 310 derajat tuh kalau sekali bola gitu ya muter. Setengah bola, kalau bola kita bagi dua itu kan 160 derajat ya. 160 derajat kan gitu. Jadi nggak mungkin ini lebih dari 3 digit nih, nggak mungkin. Jadi misalnya 1000 gitu ya, nggak mungkin. Pasti dia maksimal 3 digit. Kenapa? Karena dia mengacu ke jumlah derajat dalam satu bola. Kan maksimal bola itu kan 360 derajat kan, bola ya. Nah, ini berarti ini nggak mungkin ada ribuan. Pasti hanya maksimal 3 digit ratusan. 106, 107, 108, 118, ya. 125 gitu. Ya. Nggak mungkin di sini di depan ini ada sampai 1250, nggak mungkin ya, karena konsepnya adalah dia mengikuti bentuk bola gitu ya. Bola itu kan 360 derajat kan kalau kita muterin satu bola ya gitu. Nah, jadi dicek ya harus bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya nggak seperti ini berarti salah. Kalau misalnya salah berarti nanti kita nggak bisa memetakan, nggak bisa kita tampilkan petas sebarannya gitu ya. Jadi dicek dari sini harus seperti ini. 106.755 bukan 10 titik
675.662.070 titik, bukan begitu ya. Itu berarti masih ejaannya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, format penulisannya gitu ya. Nggak apa-apa, ketemu di sini kan jadi tahu ya, jadi nggak apa-apa. Oke, nah kemudian ya, ulang. Saya ulang lagi ini tahapan yang tadi, remove ya. Saya ulang lagi tahapan yang tadi. Ini ya, add the limited text layer. Sorry, ini ya, add the limited text layer nih, yang ini, yang koma. Kemudian browse, titik koordinat ya. Nah, kemudian yang lainnya kalau udah sesuai seperti ini berarti dibiarkan aja ya, dibiarkan. Kemudian ini yang ini dibiarkan juga, yang kita ganti ini nih. Point koordinat ini kita cek X dan Y ya. Kalau udah oke. Nah, ini menggunakan ini WGS 84 ya. WGS 84. Oke. Nah, ternyata semuanya ngumpul di sini ya. Coba kita zoom. Zoom pakai ini ya. Nih. Zoom pakai ini. Bikin kotak ya. Nah, dikotakin gini. Oh, gitu ya. Nah, ini adalah rumah sakit. Bisa kita rename ya. Klik kanan. Properties. Ya, klik kanan properties. Sorry. Ini dikonversi dulu ya. Save as. Menjadi shapefile. Jadi titik yang sudah muncul di sini, ini kita save as. Menjadi shapefile. Browse. D, kemudian GIS UMJ EPIT shapefile. Nah, ini kita kasih nama titik koordinat. Ya, save. Oke. Nah. Oke, nah sekarang kita bisa rename nih. Bisa rename ya, klik kanan. Properties. Kita kasih label. Label ya, style, label. Ini kita label nama. Nah. Oh bukan, ternyata ini rumah Safira, rumah Nida. Rumah sakit Syarif Hidayatullah itu ternyata di sini ya. Gitu. Ulang ya, klik kanan, properties. Kemudian label. Ya, label. Nah, ini berdasarkan nama ya. Name. Ya. Kemudian placementnya kita bisa atur. Nah, misalnya kita tentukan posisinya di atas gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau ada beberapa titik yang nggak muncul karena dia tabrakan sama titik-titik yang lain gitu. Jadi untuk titik-titik yang mepet seperti ini, labelingnya mungkin nanti kita harus akalin ya supaya dia bisa muncul. Karena dia ada keterbatasan skala nih, di sini terlalu numpuk di sini sehingga akhirnya titik-titik itu labelnya bertabrakan gitu, sehingga akhirnya hanya muncul sebagian. Tapi kalau titik-titik yang jauh itu akan muncul namanya gitu, otomatis ya. Gitu. Ini bisa diakalin sih, nanti bisa diatur gitu. Oke, nah kemudian ini kita save ya, kita save. Ya, save project ya. Nah, GIS UMJ 2002 EPIT masuk ke project ya. Nah, ini misalnya kita namakan titik koordinat GPS gitu. Oke. Jadi ini semuanya berada di, kalau kita lihat sini berada di ini ya. Tangsel ya. Di Tangsel nih ya semuanya. Ada yang di Tangerang ya? Yang ini. Gitu. Ya, mungkin itu ya materi untuk hari ini. Ada pertanyaan?
Nanti materi hari ini sama rekaman saya share ya ke grup, sama yang saya lupa ya minggu lalu kayaknya belum di share ya materinya gitu. Minggu lalu sama minggu sebelum itu saya lupa share ya gitu. Udah pernah di share belum ya materi sebelumnya ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, nanti saya share ya. Baik, mungkin itu aja materi hari ini. Kita dokumentasikan dulu ya pertemuan terakhir. Bapak, mau nanya dulu Pak Ya, sebentar. gimana? Ini itu sih Pak, bukan apa tadi pas waktu masih di Excel sempat yang tadi Bapak bilang kan harus langsung harusnya tuh langsung auto kanan, tapi beberapa kali kadang kalau di copy paste tuh nggak langsung auto kanan, itu kenapa Pak? Kalau kayak gitu? Tapi itu settingannya sudah Inggris ya? Iya, sudah Pak, sudah. Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Selama itu sudah kita yakin di setting di Inggris ya. Jadi penulisannya udah benar ya, 106 titik gitu ya. Udah benar ya? Terus iya Pak, terus kadang kalau misalnya kita di Excel kadang nggak ada pilihan yang paste yang kemarin Bapak bilang yang values, kadang nggak ada ya Pak. Suka nggak muncul paste spesial yang itunya. Bisa kok. Jadi ini ya copy, Ctrl C, copy, kemudian klik kanan paste spesial. Klik kanan. Kadang di saya suka nggak muncul. Iya, pastanya kadang cuma 2 aja yang biasa aja. Ini atau enggak ini nih, values ya. Pasti milih yang values nih, yang 123 ya, ada tulisan 123 nih, values. Oke. Nggak apa-apa sih, selama tidak mengubah format ya. Kalau formatnya seperti ini berarti benar ya. Kalau misalnya formatnya jadi triliunan gitu ya, 106 599 titik 106 titik 300 titik misalnya gitu. Nah, itu berarti udah beda format tuh ya. Udah beda format. Kasih Pak. Ya. Oke, kita dokumentasikan dulu. Sebelum kita tutup materi atau perkuliahan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk skripsinya ya. Minimal plotting gitu ya. Kemudian juga di dalam skripsi nanti bisa mencantumkan peta-peta gitu ya. Minimal peta administrasi ya. Menampilkan lokasi-lokasi dan seterusnya gitu. Jadi ilmu kalau nggak dipakai lupa gitu. Tapi kalau misalnya nanti saya kebetulan kan saya background dari geografi ya. Ketika tesis itu saya tidak ada peta, maksudnya tidak banyak analisis dengan peta-peta sebenarnya. Hanya menampilkan tanda kutip peta administrasi untuk menjelaskan lokasi saya di mana gitu. Tapi saya tidak terlalu ke GIS banget gitu ya untuk tesis gitu. Tapi artinya tetap kalau bisa ada gitu, sehingga akhirnya nanti itu akan menjadi hal yang menarik ya untuk dibaca, karena dosen itu bosen ya kalau ngelihat hanya tulisan, terus kemudian hanya grafik, tabel gitu. Tapi kalau misalnya ada gambar, peta misalnya gitu, dia nanti akan membacanya itu menarik gitu untuk dosennya gitu ya, untuk pembimbing dan pengujinya. Jadi kita kalau bisa ya memberikan hiburan lah ya untuk dosennya, supaya nggak bosen gitu membaca tulisan kita gitu. Ada variasi dalam visualisasi gitu. Oke, nggak ada lagi yang on cam nih. Saya ambil gambarnya langsung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Dikunci